Ini kalau wartawan nggak meyakinkan. Kan banyak teman saya orang Republika, orang KR, kadang satu kantor, kadang satu kantor, terus kerja di Jakarta, kadang. Itu keluarnya mesti satu. Ayam jadi besok apa? Anak punyanya tadi. Bulat dulu. Hanya Pak Bagi nggak bisa aku modulin karyawan saya sekarang beli mobil tidak juga itu biasa aja. Haji ya gitu. Kalau orang desa kok haji itu uangnya sendiri, prosesnya alami. Tapi kalau orang kota kenal dirjen terus kenal ini mana yang biasa haji? Ini tak cari-carikan. Kamu jadi tenaga musim, bakat kamu apa? Udah lah. Tarik-tarikan. Masalah. Sampai enggak catering ya di catering. Misalnya kan kenal sama duta besar, kalau cerita tuh lucu. Kalau saya Pak Haji memang bener-bener haji. Selain punya uang, ya punya kapasitas. Kalau yang lainnya ya gitu. Orang Indonesia hebat. Sampai di bandara itu kalau ada orang dideportasi, orang Arab bilangnya gini, "Mada fa'altu." Dasar orang Indonesia apa aja yang kamu lakukan. Jadi misalnya haji, di haji, saya punya teman banyak itu orang Indonesia. Yang di dia orang jurnalis itu mungkin. itu separuh dari yang kerja Bin Laden itu niatnya haji. Itu banyak yang gus, yang orang kaya. Daripada haji lama, mereka ikut kerja Bin Laden. Nah, kerja Bin Laden kan posisi di Mekah legal ya, karena visanya visa amal, visa kerja. Ya sudah, tahun pertama dia kaji, salah ketahuan karena jarang kerja, deportasi. Mungkin dia sudah haji. Itu soal saja pas kemarin umrah. Gimana yang musibah? Kerja di Bin Laden. Kayak tahu yang kaji. Gratis, mulai gratis. Iya, tapi dia setelah haji terus kerjanya balelo kan melayani MUZ sama bosnya tuh sama. Dia mulai. Jadi ya, tapi dia melanggar nanti setelah haji. Politik. Dan itu sekarang tren daripada nunggu 20 tahun, 25 tahun. 25 tahun mendingan pura-pura jadi pekerja benar. Nah, terus kedua itu biasanya numpang kaki. Jadi kan catering kan butuh sekian ribu tenaga kerja masak. Ya banyak juga daftar jadi tukang masak. Tapi misalnya di sana pekerjanya diganti. Jadi orang. Nah cateringnya nggak masalah, butuhnya ada bekerja mengisi lomba, orang berambang kan nggak masalah. Ya banyak yang kayak gitu. Ya itu daftar jadi tenaga catering. Setelah di sana diganti santrinya yang kerja. Kalau kaji pulau nggak niku Pak. Iya. Aku mampu. Nah itu kata orang Arab, saya sering ketemu saya Arab, sangat Indonesia. Untuk ngakal-ngakal gitu dia harus sangat Indonesia. Kreatif orang Arab itu kreatif. iya, gak iso mikir. Kan biasa makan. Tapi saya sebenarnya saking senangnya haji mungkin. Di Thailand ya begitu sama. Cuma saya nggak sependapat yang sampai ganti paspor ke atas dunia. Thailand, nggak ganti identitas warga Indonesia itu terlalu ekstrim. Kali ini kan hanya tadi ngakali tadi. Jadi yang soal saya pas saya umroh itu, ya orang-orang makan, kerjanya dibilang. Ya harus iso kerja blas orang makan. Ya ada haji. Karena nanti haji dia ya saya nanya aja kalau ketangkep ya santai aja. Yang di bawah jembatan apa itu kan orang yang ngantri minta dideportasi. Minta ketangkep. Minta ditangkap memang. Saya sering ketemu orang Madura. Supaya dipulangkan. Sebagai tulang nimbat. Tapi kalau sekarang gua agak gak mau karena di penjara dulu kan gak hanya 2 hari 3 hari. Nggih. Dan itu tahu musim tangkapan yang langsung dipulangkan. Jadi gini, dia itu berusaha ketangkep kalau musim haji karena pesawat ke Indonesia kan kosong. Arab Saudi ya gak mau rugi, Indonesia gak mau rugi kan dibebankan ke Indonesia. Indonesia dipulangkan mendekati haji karena nanti dititipkan pesawat kosong. Jadi kalau mereka ngitung, kalau ditangkap musim haji pasti agak lama-lama di penjara. Karena ada pesawat kosong. Sampai mau ditangkap saja. Tahu cari informasi. Ya ini ahlinya. Makanya Kiai
kiai itu ilmunya banyak karena ya tadi bedanya kalau saya ada pelaku ini pelaku. Kalau kiai itu dilapuri. Misalnya ada orang mau kaji, ke saya ini mau kaji tapi lewat jadi pekerja Bin Laden. Nanti tekniknya gini. Kadang disuruh ngerestui sesuatu yang agak-agak masalah hukum. Mau nggak didukung ingin haji, didukung nggak di triknya itu. Sangat ya. Makanya dia itu mesti tahu karena mereka lapor memang kalau mau haji kan lapor. Sebagai haji. Kalau berangkatnya mulut kayak Bin Laden. Lucu Indonesia itu. Ya itu kan kalau di bandara itu Indonesia ada faltumu apa aja kamu lakukan untuk apa itu yang Rafiq ini temannya Umam ini disuruh ngambil jam-jam di masjid kalau pakai gijit apa jeligen baru masuk masjid kan sudah dilarang itu pintar jeligen yang dilarang ternyata dia bawa plastik yang besar yang plastik untuk air pulang bawa 5 liter dari masjid itu yang untuk orang Arab pikirannya kalau jeligen dilarang ya orang sudah nggak bisa ngambil air. Maksudnya kan santai, plastik di saya. Gua mboten ngoten. Bener lagi. Ini kami bisa iki mboten ngoten. Mangke dugi kamar disuntek. Datang masjid malih to. Dan sal itu lampun 10 botol. Sedinten ini. Sangat Indonesia. Saya sering jagongan sama ses Arab. Itu keluarnya sama orang Indonesia. Pokoknya kalau bisa diterjemahkan bisa kalku untuk orang Indonesia. Karena negara mana-mana itu lugu. Jadi kalau nggak ada jeligen ya sudah nggak bisa ngambil air. Indonesia bisa. Jadi lebih cerdas ya. Ya nggak tahu. Mulai SD kan diajari kancil bodoh nih. Kreatif Gus. Iya, Kreatif. Bahkan planning service orang Indonesia itu banyak yang haji juga. Saya punya banyak teman yang bahkan kerja di Masjid Haram ikut rombongan Bin Laden planning service. Ya niatnya ya haji. Nanti ada kali itu pas ukur di Arafah ada temannya yang macet seperti itu di jam kerja yang sama di wilayah kerja yang sama tapi dia haji. Dan planning service. Yang unik itu ada orang Indonesia itu teman saya juga. Saking ini yang ngerti Zam-Zam itu pura-pura kerja jadi supaya Zam-Zam. Dia punya fotonya Zam-Zam sampai bawah karena dia anak-anaknya. Orang kaya juga ya Gus, ya kaya ya Gus. Saking seneng orang Jogja. Saking penasarannya ingin Zam-Zam. Daftar di Bin Laden terus minta bagian air. Dia turun di tangga dia punya gambar. Sampai segini. Jadi gambar-gambar yang beredar gambar Zam-Zam itu mungkin ada yang bermental jurnalis. Orang Arab nama ada Pak Altumu. Sudah nggak melakukan. Entah akalnya. Sekarang yang baru merasakan Arab Saudi nyium Hajar Aswad itu Indonesia sih. Dan itu praktisnya Masya Allah. Ada orangnya kecil-kecil, tak umum hanya orang 5, tapi menjamin orang bisa nyium Hajar. Sekarang kalau di Jogja, Jakarta sering ikut gak pakai nyium. Ya betul, bayar kan? Kalau dirupiahkan sekitar 1,7. Tapi benar kayak presiden, benar-benar bisa tanpa hambatan. Itu orang Indonesia. Dan orang natural, tekniknya. Karena terbiasa. Jadi modelnya itu yang orang dua ini sudah mepet di Ka'bah. Dia mepet di Ka'bah terus yang difasilitasi dari di belakangnya. Ketika ini dekat Hajar Aswad dilepas ya. Ya semuanya memang ahli. Itu musim haji. Kalau musim haji bisa, apalagi musim umrah. Musim haji. Sangat Indonesia. Wong malah cerita yang beredar polisi Malaysia itu tahu caranya Mel juga yang ngajarin TKI. TKI. Dulu ya lugu polisi Malaysia. Ada yang ngajarin.
bisnis baru. Kan orang Indonesia tuh kesuwen senang sedekah. Jadi seperti itu nggak merasa salah kan biasa ngasih orang ngomong gitu. Cuma kali ini yang dikasih polisi Malaysia hilangnya gitu. Berarti bro, kita kan biasa ngasih. Kebetulan saya kasih itu polisi Malaysia. Loman. Ya kan biasa lumayan, jadi gak beban ya. Loman. Indonesia. Yang di sana kan banyak teman-teman saya yang 10 tahun, 20 tahun. Kalau saya haji itu soal. Oh itu pengalamannya kalau cerita. Oh, lucu. Nah kedua semua itu barokahnya di Indonesia itu sangat barokah. Di Indonesia itu pengajaran haji itu tuntas. Sehingga tahu mana yang rukun, mana yang wajib. Ya kalau rukun nggak bisa ditawar, kalau wajib itu bisa ditawar. Dan itu punya efek tadi kucing-kucingan. Misalnya gini ya, niat ikhram itu rukun. Kalau berpakaian ikhram itu hanya wajib. Nah di batas misfalah itu batas mau masuk Ka'bah. Kalau musim haji yang tidak bervisa haji kan nggak boleh masuk. Yang visa amal kan nggak boleh masuk. Nah kalau visa amal boleh masuk itu dia harus memang ingin amal. Misalnya ingin kerja catering atau supir atau kernet. Nah, orang-orang haji itu pinter. Ngerti kalau pakaian ikhram itu hanya wajib kan hanya didenda jam. Dia visanya amal tapi nggak macam haji. Dia pakai celana jin pakai. Padahal dia mau haji. Itu separuh besar kan haji bersama bangun. Itu saya sama bangun pakai visa haji. Tapi penderek-pendereknya orang-orang Madura banyak yang nggak pakai pakaian haji. Padahal niatnya haji. Masuk perbatasan lolos, masuk misfalah ya lolos karena dia berpakaian biasa. Bisanya bisa aman. Tapi setelah di Arafah pakai rekam semua. Kalau sudah di Arafah kan lolos semua. Tak tanya supirnya, lu kan ya haji lah, masa di Mekah ada haji. Bayar kan murah. Karena berpakaian ikhram itu hanya wajib. Jadi fikih kita itu diajarin tuntas, dikira dulu oleh ulama kita kan orang ibadah secara sempurna. Ternyata untuk ngakali tadi. Sesuaikan kondisi. Ngakali itu sempurna. Jadi separuh bus itu yang visa haji itu barang di Arafah kok pakai padahal di bus ada yang jin, ada yang lolos kan karena dia akan pekerja catering. Supirnya pas supir saya dari Medina pakai celana jin. Sampai pemeriksaan visa amal ya lolos dia pakai celana. Yang diperiksa kan pakaian haji harus bervisa haji. Haji Arafah. Ini sudah berapa tahun punya tahun? Wah, lama. Itu orang Yaman taunya diajarin kita kan. Bangga jadi orang Indonesia. Karena tadi jadi apa ya? Kita sebagai ulama tidak ngira kalau pelajaran yang kita ajarkan secara objektif memang pakaian ikhram itu wajib, kalau niat ikhram itu rukun. Dan ciri khas wajib bisa diganti dan. Kalau rukun tidak diganti dan kita ngajarkan secara objektif kan kita kan ulama biasa ikhlas kalau ngaji ya ngaji aja. Nggak ngerti ini orang-orang jurnalis ini. Oh, kalau gitu terus kita. Gini. Orang tren orang nyaman mana? Ketika tak tanya, tahunya dari Indonesia. Tapi nilai positifnya tadi. Karena saking alimnya dia di Indonesia itu memang orang Indonesia kalau mengajarkan kan detail. Misalnya sholat ya ada rukun, ada wajib, ada sunat abad, sunat hayat itu detail. Kalau yang rukun nggak tergantung ada sujud sahwi kan diajarkan detail. Kalau kamu lupa rukuk di rakaat pertama maka harus diganti rukuk, nggak boleh diganti sujud sahwi. Tapi kalau sunat yang kamu tinggalkan boleh diganti sujud sahwi. Itu kan orang Indonesia biasa menerangkan detail. Haji juga gitu, kalau rukun nggak tergantikan, tapi kalau wajib masih tergantikan oleh. Nah, pakaian ikhram itu hanya wajib. Padahal yang diperiksa hanya yang berpakai pakaian ikhram, ya kurang-kurang enggak. Saya tahu ngakali ya diajari orang-orang. Padahal saya tidak termasuk yang ngakali ya. Nah, ngaji 1 juta lebih ikut kaji plus, ketemu orang-orang yang habis 20, 17. Itu yang ngaji catering itu kemarin di Jawa Timur masih harganya hanya 18 juta sampai sekarang masih 18 juta. Hanya disuruh bayar juga.
dia ikut catering misalnya sama untuk broker cateringan cateringnya ya sudah butuh pekerja kan 4.000 itu dijual sih sama terus macamnya celana jin gitu sih terong tapi nanti musim haji juga ikut Indonesia mata Pak Altumu apa yang kamu lakukan di sini jadi orang Arab kalau bilang Indonesia Masya Allah itu bisa positif bisa negatif Masya Allah alimnya tapi Masya Allah pinter bodohnya alim gak alim betul yang tukang ngakali ya karena sebagian ngakali itu ya tadi faktor tadi dia tahu kalau pakaian ihram itu hanya wajib hanya kalau wajib kan bisa dinego Jadi sing ngakali luwih pinter. Iya, berdasar fikih. Padahal kita ngajarinya fikih enggak usah. Kembangkan untuk penipuan. Tapi ya itu tadi memang belum ada, menurut saya ya, belum ada orang se-hero ya, semangat orang Indonesia. Yang lainnya ya ketika dilarang pemerintahnya terus kasih waiting list itu ya orang bisa. Saya yang Gus yang kira uangnya yang kasih lewat jadi pekerja pindah. Nanti apa kerjanya kan butuhnya ada pengganti. Jika bilang kita pakai statement. Begitu kayaknya ya kan kerja yang kerja nantinya kan butuhnya catering ada yang ngisi lombok kan nggak mungkin Gus ini ngisi lombok. Ya yang nggak Gus besar nggak kayak besar itu ya Gus yang kelas-kelas menengah. Itu haji tapi tidak punya sarana. Ya, kalau Gus elit kalau mau kan akrab seperti saya misalnya kalau mau tiap tahun saya ditangani sama kita besar. Itu wajib mau baru kongkon. Tapi berkali-kali kita mah bayar. Atau pangeran kaji ganggu duit. Saya berkali-kali itu. Tapi saya pernah kaji pakai uang saya 105 juta. Saya dulu ketika plus masih 105 juta. Sekarang kalau sering ditawarin saya, teman kalau kapan-kapan mau saya sudah ketemu Allah itu sudah pernah kaji pakai uang saya. Tapi sekarang sering ditawarin jadi temu jadi apa, jadi saya enggak mau hari bokong. Tapi saya tertarik sama orang bisnis luar biasa. Kemarin saya di Korea juga saran saya di Korea itu jatah kuotanya enggak kepakai. Yang pakai ya PKI ini. Cuma gayanya Korea tetap pakai paspor Indonesia. Jadi PKI yang sudah leasingnya cukup, makanya cukup. Pokoknya ada kontrak dari PT yang permanen 4 tahun itu dianggap warga sana. Itu diakui sebagai warga sana. Tapi paspornya enggak diganti. Itu yang saya akhirnya orang Indonesia. Saya banyak kiai yang orang soleh, kalau nggak orang soleh sangat tinggi pada Ka'bah dia kalau bayangkan nunggu 20 tahun itu susah. Iya tuh. Pura-pura sebagai TKI yang sana nggak kerja, mau nunggu kuota haji. Saking seneng, tapi bagusnya ini nggak ganti paspor sama sekali. Kalau saya nggak seneng lah kalau sampai ganti ya status warga nggak berlebihan. Jadi setelah saya di Arafah itu supirnya pakai pakaian haji semua. Kamu haji ya haji lah masa. Dan lucunya kalau tanya fakir itu sama kita kan kacau. Sebetulnya haji itu yang rukun apa saja? Tak kira ya tanya. Ya tak jawab kalau yang rukun ini, kalau yang lainnya ini wajib. Mau pikir dia kalau wajib jadi akal. Sampai segitu. Makanya kemungkinan Indonesia ini nanti siklusnya orang haji terus banyak. Apapun larangan pemerintah, waiting list juga ada. Enggak ngefek. Corona juga ya guys ya. Oh enggak ngefek. Indonesia itu luar biasa. Nah kalau zaman tanya itu kenapa? Memang sejarahnya panjang. Zaman Belanda menguasai Indonesia itu buyut-buyut saya itu sudah ke Mekah. Semua buyut-buyut di Sarang juga sudah di Mekah. Keluarga termasuk sudah di Mekah. Nah, orang Indonesia itu gak pernah terhalangi oleh apa. Coba dijajah Belanda apa. Ulama dulu zaman Mbak Hasim itu belum merdeka. Maksudnya di Mekah, kadang perinan dia pulang. Mbak Mahfud itu dulu modal di Mekah, umur 13 tahun dia pulang ngaji sama bersaudara. Habis itu ke Mekah lagi zaman itu. Sampai sekarang sudah merdeka ke Mekah saya berbayar. Susahnya bukan. Berarti kita kalau lihat itu kan terbelakang.
Iya. Ya kan? Dulu zaman Belanda, saya Indonesia ngaji di Mekah enggak? Ngaji, dan kalau perinan pulang. Artinya orang Indonesia enggak pernah menyerah. Tidak ada apa-apa. Iya. Sampai Belanda itu meneliti kenapa orang setelah dari sana cukup benci Belanda, punya semangat nasionalisme. Pertanyaannya dari zaman itu, zaman kan selalu WhatsApp. Ini kan banyak yang belum tahu. Itu kasus betul, betul itu kalau dibandingkan orang dulu. Dijajah Belanda miskin, komunitas keluarganya juga minim SDM, minim pengetahuan. Bukan sekedar dijajah loh. Bahkan orang tuh nggak tahu identitas sebagai warga Indonesia. Bukan Belanda, Ndoro, Tuan, saking bodohnya kita di era itu. Wong penjajah kok dipanggil. Coba. Tapi dibalik itu yang ulamanya. Makanya kalau saya boleh GR ya, boleh gede rumong. Belum ada orang paling cepat insight kayak ulama. Contoh paling gampang ya tadi. Ketika masyarakat awam menganggir Londo itu Ndoro, itu ulamanya sudah punya selera mondok di Mekah. Dan punya jaringan perlawanan terhadap Belanda. Zaman itu Mbak Hashim itu kenal siapa itu Muhammad Iqbal yang dari India, kenal Abdul. Oh nabi, kayak apa? Indonesia. Ketika keluarganya non sewu, nggak ngerti lalu dijajah. Kan undang Belanda itu. Berarti kan lompatan pikiran ulama itu jauh. Di Ponorogo sudah tahu baca Bunda Muhammad Rum, yang namanya Bapak banyak sekali. Makanya bisa dipastikan Pak Karno bisa pinter gitu ya barokahnya mertuanya Bos Cokro, Aminata Haji Marsha sama beliau kenal saya, dia kan tidak dididik seorang dia tidak bisa seperti ini. Makanya ketika Sukma begitu itu orang-orangnya Pak Karno itu nggak terima. Mbak Sukma itu nggak tahu Pak Karno, maksudnya Pak Karno hubungannya dengan dia itu luar biasa. Karena beliau ngakui bisa sepinter itu termasuk barokah didikan. Iya, yang pernah jadi mertua bos. Bos kan sekarang Haji Umar Said. Bayangkan zaman itu orang bisa haji, zaman modern aja belum haji. Perjalanan aja Sudah kapal ya di pemerintahan Belanda itu, bukan sekedar kapalnya, di bawah hegemoni Belanda. Dan ditanya lagi kalau pengen pulang. Santuy. Pulang, Mbak Mahfud beberapa kali pulang. Jadi kalau ditanya intelektual tercepat itu ya ulama. Zaman itu, jauh orang lagi zaman dijajah Belanda, ulama-ulama kita sudah ya orang-orang Indonesia nggak pernah nyerah sama keadaan. Apalagi sekarang yang membatasi negaranya sendiri, pemerintahnya sendiri. Dulu berjajah aja nggak bisa menghalangi orang. Sudah berjajah lewat kapal berbulan. Hebat kan orang Indonesia. Buyut saya itu namanya Badur Rahman. Saya generasi kelima dari Badur. Semua yang wakaf masjid, wakaf tanah madrasah itu buyut saya namanya Badur Rahman. Itu haji. Itu saking masih tradisional Mekah. Itu kalau siang pas terik itu nyari gua. Karena tahu kan gua di Arab itu. Itu kalau kepalanya masuk, kakinya di luar. Gua di Arab jangan ada kayak gua sini. Kalau gua sini kan orang bisa jalan-jalan dulu. Makanya dulu ketika Nabi di Gua Sur, kata Abu Bakar kan kalau orang kafir melihat kakinya pasti melihat kita. Karena gua di Arab tidak kayak gua. Nah, kalau gua Indonesia sekali masuk kan seorang-orangnya hilang. Kalau gua Arab itu sempit. Nah itu Badur Rahman itu cerita. Ini yang cerita itu pembantu beliau. Kalau kepalanya masuk kakinya di. Jadi kalau saking terik matahari itu dari gua terus kepalanya masuk setengah badan kakinya masih di luar. Itu sudah istimewa dapat terjugaan seperti itu. Makanya itu yang bisa dibayangkan kenapa Nabi ketika di Gua Sur. Nah makanya laba-laba itu bisa merajut itu. Karena memang nggak luas. Nah, kalau menurut gue Indonesia kan bisa dua. Nggak capek itu laba-laba. Mobil aja masuk. Jadi gambaran itu makanya gambarkan gua di Arab kan pintunya kan kecil. Terus tadi kedalamannya juga
hanya segitu. Makanya kata Abu Bakar, andai kan orang kafir melihat kakinya, pasti melihat kita. Hidup gini aja, kelihatan. Kalau gua Indonesia kan enggak. Kali masuk di dalam bisa rokokan, bisa masuk. Saking luasnya. Itu zaman buyut saya. Makanya belum ada menurut saya orang Indonesia memang pintar. Zaman Pak Harto itu kelompoknya sudah berjuang di Belanda. Jadi Pak Karno berjuang di Indonesia, punya TDS di Belanda, mempengaruhi parlemen Belanda supaya ikut menarik atau memutuskan supaya di Indonesia ditarik dan kampanye anti penjajah. Dan itu sukses, bagian orang Belanda juga menentang penjajahan. Sama dengan zaman itu orang sudah bisa berpikir dijajah Belanda, mereka berjuang di negeri Belanda. Lalu gak orang maju gak kalah, orang kalah. Makanya saran saya dengan di dunia jurnalistik ini jangan menjadi status, ya profesi saja. Jangan jadi status berarti Anda tidak bisa membayangkan rezeki di luar jurnalistik. Belum sekali, betul. Mengguru SD aja ada yang ngocok. Artinya gini ya, itu khas Indonesia gitu. Kalau profesi saja, tidak usah jadi status. Jadi di sana biasa, misalnya kiai sambil ternak, kiai sambil petani, kiai sambil dagang. Ini enggak apa. Enggak apa-apa, kan sesuai. Kan tadi kiai juga punya pantangan ya. Nyun sewu, kalau kiai terlalu profesional takut tamat dikasih orang lain, takut tamat ada rezeki dari orang lain, sama. Kalau jurnalistik misalnya kalau wartawan takut medianya bangkrut, saya kerja di mana kan ketakutan itu kan sama-sama ada, cuma dengan sama guru SD juga punya ketakutan kan kalau mengandalkan gaji nggak cukup. Ya juga punya ketakutan kalau tidak punya kerjaan nanti takut tamat. Mungkin kalau di pabrik ya orang kerja di pabrik takut sudah kerja profesional ternyata pabriknya. Nah punya sekian cabang seperti itu tuh sangat Indonesia lagi-lagi juga di Indonesia. Itu kata orang Arab, jadi jangan cerita orang Arab. Jika dilarang ternyata total saja. Bawa plastik yang biasa dibawa itu, sampai 5 liter. Nggak bisa di bareng kan dia bisa bahasa Arab teman saya. Bareng dilarang terus nunjuk gambar jelibin. Ini kan nggak jelibin. Indonesia cuma ada Pak Altumo. Masa saja nggak boleh buka di sini. Bangga kan jadi orang Indonesia. Sekali istighfar. Maka kemungkinan Indonesia haji ini tetap banyak yang lewat Bin Laden, lewat Korea, lewat Qatar. Kalau Qatar ini butuh tenaga kerja minimal 4.000 ya musim ini. 4.000 yang paling pekerjaan sih, yang nggak punya pikiran paling rendah itu paling 50%. Yang lainnya loh, nggak mungkin kan. Coba orang bisa tuh mencintai Allah dan Rasul itu luar biasa. Biasanya orang Indonesia paling awam, paling bodoh, paling murahan. Tanya, kalau kamu di Mekah ngapain? Lu masa harus di Mekah orang? Gus bayangno paling apalagi gue sama lagi dia. Apalagi peliput bulan Ramadan. Kesannya kan religius sekali. Akhirnya ada aja keluar terus bilang ke majikannya, Pak saya agak kerja boleh. Ya boleh asal ada penggantinya lah. Terus TKI yang di sana sudah haji kan mau disuruh ganti. Dapat bayaran. Ya asal bayarannya dipakai mereka nggak masalah kan dari awal. Cuma lah bosnya agak rugi kan, gue ada ngisi berambang kan. Lagi-lagi sangat Indonesia. Saya kan kiai ya, jadi sering dapat yang lapor ya pelakunya. Bosnya ya lapor, kiai itu enaknya kan banyak dilapor. Mengaku yang baik. Ngaku yang tadinya udah ngaku. Tapi saya ya itu sering ditawarin haji saya kok. Kadang-kadang ya tertarik.
Hanya ingin tahu Indonesia yang terbaru itu apa. Kapan-kapan saya tak mau kalau ditawarin. Tidak besarnya kan saya akrab sekali. Tapi akrabnya hanya masalah konsultasi, tapi akrab. Konjen-konjennya juga. Karena memang mereka butuh ulama ya, kan ada sekian kasus hukum secara fikih ya, yang solusinya ulama. Ya kayak tadi cara ngakalin. Kan yang diyakini orang Indonesia ganggu itu kan satu kan Romeo Kobres awal ya. Normalnya kan secara teks kan harus Kobres awal setelah itu. Terus mina jadi ada sekian ganjalan fikih yang ganjil. Jadi mau tidak mau kan kita harus fatwa. Fatwa itu resikonya kan sering berdasar tidak tekstual yang eksplisit. Itu kalau di era sunnah rasul yang gerakan sunnah rasul mesti nggak mau. Tapi Arab Saudi sebenarnya ngikuti kemauan orang-orang Indonesia juga, karena kalau dipaksakan sesuai teks itu nggak mungkin. Kalau saja misalnya Romyu pada Zawal itu kan 4 juta, kan yang resmi itu 4 juta orang di titik yang sama di jam. Arab Saudi secara teknis di shift kan. Nah shift Indonesia kebetulan sebelum Zawal, waktu yang nggak disepakati ulama sah apa tidak sah, karena belum waktunya. Tapi karena ulama Indonesia sudah gila-gila, ulama Indonesia itu hebat. Zaman bangun bahasa hal zaman dulu juga mengadopsi ijtihad yang mengesahkan Romyu Kobres. Jadi itu kata ulama-ulama itu ketika negara lain belum mengapresiasi itu Indonesia itu sudah. Karena kemenangnya kan akrab bangun, akrab basal kan nggak pernah Menteri Agama Indonesia ada dalam panduan ulama. Makanya kalau ada menteri terus kemudian menteri agama misalnya dari NU apa terus kaget itu kan karena itu. Bukan masalah job dan tidak job, karena tadi bagi orang Indonesia kiai itu kan perasaan haji itu kan serius. Dan ininya kan misalnya masalah nikah ada KHI kan kompilasi hukum Islam ya. Di haji juga sama, ininya juga di bawah panduan. Tapi apapun baiknya buku panduan itu kan ada kasus hukum yang baru. Nah itu hanya butuh kiai hidup yang selalu komunikasi dengan kemenang kalau ada apa-apa ya, hukum turunannya itu saya kayak mikot dari motor jadid itu kan nggak ada di hadis-hadis bahwa motor jadid airport yang baru itu menjadi mikot. Tapi ulama sekarang banyak fatwa itu bisa dianggap dan sih kan dia kan tanya hadisnya mana kan nggak mungkin Nabi bakas airport. Mikot yang disebut ya Jufa, Ali, Qurul Manazil, Lam. Nah, tapi ulama kan akhirnya istihad. Istihadnya yang masuk akal. Misalnya gini, ini Ka'bah. Nabi itu kan bikin pola. Misalnya ini Bir Ali, ini Lam kan. Misalnya ini Qurul Manazil. Terus ulama bikin pola. Berarti trennya mikot itu sebelum Ka'bah sekian kilo. Ya trennya mikot itu sebelum Ka'bah sekian kilo. Nah, ternyata batas paling dekat dengan Ka'bah itu misalnya 90 kilo misalnya. Berarti kalau mikot di luar 90 kilo lebih jauh maka lebih sah. Akhirnya kalau kaji Indonesia mepet disuruh mikot dari Solo. Bahkan dari Solo. Yang mepet-mepet itu kan pakaian ekonominya dari Solo. Karena logikanya kalau Nabi bikin ini itu terdekat sekian berarti terjauh lebih besar. Itu kan ibarat gini, makanya saya bikin analogi. Saya pernah debat sama orang-orang terlalu keras, saya bilang analoginya kayak saya disuruh orang, kalau kamu suan bangun maka pakai sarung. Etikanya kan pakai sarung itu udah di depan bangun, terus ada radius minimal sebelum 1 kilo kamu udah pakai sarung, pakai peci. Hanya kalau itu dari rumah kan lebih baik. Sama, mosok suan pangeran ngarepe Ka'bah lagi salin. Salin pakaian ekrom. Jadi sebetulnya agama itu bisa dianalogikan. Karena ini mau suan Allah maka ada batas terakhir harus ganti baju pakai pakaian ekrom. Nah ternyata pola batas terakhir itu sekian kilo. Nah meskipun Nabi hanya menyebut Qurul Manazil, ya Lam misalnya Jufa. Tapi ulama kan harus mikir pola, karena kebetulan kita tidak lewat yang disebut Nabi itu semua. Ya kita tidak lewat yang disebut Nabi itu. Nah, akhirnya waliman khadam minuna min wiri alina atau yang sekolah ini. Jadi yang tidak lewat ini dan cuma Nabi disebut. Nah karena kalau lewat pesawat dia hanya mau ya lama nggak diumumkan kan sama
ini mulai silakan. Nah, ternyata di pesawat tuh error karena kalau 400 orang ganti baju di pesawat kan pesawat nggak stabil, oleng kan? Akhirnya pihak kru pesawat nggak sanggup kalau mikotnya di atas gantinya baju. Nah, terus akhirnya ulama-ulama utamanya Mbah Mun dulu ya sudah disuruh salin di Solo. Jadi makanya mepet-mepet itu kan sudah pakai pakaian ihram di laki-laki Indonesia. Itu sebelum negara lain punya keberanian itu. Dan karena ulamanya meyakinkan ulama seluruh dunia ngaku Indonesia itu jahit bagus, punya istihad seperti. Ya memang pasti saya tadi. Kalau kita ganti baju mau sowan bangun dari rumah kan itu juga enggak masalah. Yang enggak kacau kan ganti di depannya. Nah kira-kira kan ya sama lah. Kita kalau mau jadi guru SD kan harus pakai celana, pakai baju apa gitu. Kan tetap gantinya di rumah kan, masa di depan di kantor baru ganti ya. Ini pakaian resminya orang haji ya itu pakaian ihram kan. Nabi ngasih batasan ya kalau kamu pakai ya kalau dari Madinah di Bir Ali, kalau dari ini kan ya paling. Pertanyaannya, kalau sekarang makanya di Solo ya lebih bisa karena lebih siap kan? Meskipun resikonya ya harus mulai ihram dari Solo, artinya mulai dari situ nggak boleh pakai wangian, nggak boleh ini. Tapi kan nggak masalah daripada mepet. Karena dulu pernah ada era itu tadi sebelum seberapa jam ya kan diumumkan loh. Itu pernah terjadi orang Surabaya pakai ihram di pesawat. Efeknya luar biasa. Menurut gue kan juga. Padahal iya kan. Pesawatnya goyang. Pesawatnya goyang betul. Padahal mereka sudah disiapin di kresek, sudah agak di tas. Tapi tetap saja kan kalau orang juara itu. Terus orang kan mau haji itu kan yang saya kemerungsung saking senangnya. Cepet ganti di belakang itu. Akhirnya pesawat komunikasi sama Kemenang komunikasi sama Kiai itu disarankan yang mepet itu kan dari Solo sudah pakai pakaian ihram dari Surabaya itu kalau tidak ada ulama nggak bisa. Karena ulama itu yang mereka ya fatwa Kemenang itu kalau perasaannya orang Indonesia sebelum ulamanya ngendikan itu kan nggak marah meskipun ada panduan dari iya kan perasaan orang Indonesia dan itu nyata kan karena perasaannya orang Indonesia terus Kemenang itu kan satu jabatan politik. Jadi kalau kiai yang mengesahkan, buktinya tadi saya ini kan sudah termasuk kiai modern ya orang sekarang. Sudah jadi panduan kayak apa di Kemenang orang nggak marah kalau nggak tanya saya. Gitu zaman bang, mesti gitu terus. Kabupaten Gusloan. Nah bayangkan kalau nanti ulama sama marah itu udah rukun itu kasihan marahnya. Iya, sebagian masyarakat itu gak demo ketika kecewa negara itu sisilan dia. Karena dia itu tidak mengajarkan senang geger. Itu di Madura kalau demo itu polisi gak bisa bubarkan. Makanya polisinya membawa kiainya. Bawa ke area demo. Pulang dong. Fakir itu penting sekali karena itu cara untuk solusi. Tapi dulu kita sebagai ahli fakir ya ngendikan fakir itu objektif memang gitu. Niat ihram itu rukun, kalau pakai ihram itu wajib. Dulu kita nggak ngira kalau itu mau dipakai akal-akalan itu nggak ngira. Ternyata ihramnya sudah, pakaiannya enggak. Supaya bisa masuk, pakai kita amal lagi. Setelah di dalam kan sudah agak disuit kalau jadi supir bis saya itu setelah di Arafah sudah pakai pakaian apa? Saya kaget tadi celana jin pakai orang Sukabumi soal ya nimbrungnya di rombongan itu gimana bukannya apa ini doa yang mustajab Pak istighfar dulu jangan minta doa mustajab dulu istighfar nimbuli pemerintahan Arab itu kalau orang Sukabumi mau kalau orang Madura nggak mau tak suruh istighfar untuk orang Arab nggak tanya kenapa kamu nggak mau kamu kan melanggar aturan yang salah aturan orang mau gaji kok diaturan hanya orang mau haji harus dibolehkan nggak boleh di
Apa juga? Jadi ya banyak yang tak suruh dia sebalah mintakan ampun dengan kasihan orang Arab, pemerintahan Arab. Salah aturannya, orang haji kok di. Kan semua orang sama Allah disuruh haji. Kalau ini mau haji dipersulit. Salah itu pakai Madura atau dari. Karena ini bagian yang saya memang nggak bekerja, orang alim. Tanya kamu mondok di mana? Saya di Biro nggak pantau. Jadi punya rasa fakir, memang dia bisa ngaji. Dia pura-pura tiga imam kangen sama Allah. Makanya Indonesia itu luar biasa. Saya pernah ke Syria, kemana-mana ke Jordan. Orang mencintai Allah dan Rasul ya tentu mereka sangat mencintai. Semua orang Islam masih mencintai Allah dan Rasul. Tapi beda dengan orang Indonesia. Iya orang Indonesia itu. Saya kan pernah di Korea. Itu nyuwun sewu orang itu kalau di kampung mungkin orang paling nggak butuh bisa melanggar dan masjid. Itu di Korea, di Jepang. Masa kemarin dapat undangan dari Jepang, dari Taiwan itu orang TKI dananya turunan turunan. Dan ketika di Korea saya ketemu orang Uzbek, orang Malaysia, karena banyak yang alim juga bisa bahasa Arab. Lima dalam takunu apa mutabiin ini. Kamu kenapa tidak jadi yang itu? Tidak ada nahdul makmum. Jadi orang-orang Uzbek sama orang Malaysia itu masjidnya itu ikut Indonesia dan posisi makmum karena pendirinya Indonesia. Padahal ini orang-orang Uzbek kan ganteng-ganteng, lainnya Arab, terus mata Al-Quran. Saya tak tanya kenapa kamu yang enggak jadi pionir pemimpin? Enggak, itu yang mendirikan orang Indonesia. Akhirnya ada ini ada orang Indonesia undang kita apa-apanya berbau ini. Hanya gini, yang orang Uzbek muncul terpelajar, kalau ini inisiatif bikin masjid, orang Indonesia. Itu muftinya cerita saya, mufti orang Indonesia di sana gelarnya orang mau wangun, mungkin jadi mufti. Sampai cerita ke saya, kalau tidak ada jenengan, saya sudah mati. Makanya jenengan tak dugaan kan hidup terus. Kenapa? Karena kalau ditanya fakir, saya tidak berani jawab kalau tidak ada jenengan. Jadi siap pulang itu kursus fakir, hidup jawab. Sampai sekarang kalau ada pertanyaan fakir. Ini karena tadi nyali seneng masjid. Masuk malam-malam ngerayu saya, terus ini masjid kurang uang segini-segini. Terus orang sini tuh fanatiknya sama jenengan masuk. Kalau jenengan berniat dilelang tuh mah, ya udah besok lelangan. Ya bikin masjid itu. Karena saya malu kan mereka yang miskin itu, pekerja paling miskin itu tak rupiahkan. Sumbangannya ke masjid minimal 1 bulan masih 1 juta, 2 juta. Kan masjidnya sewa. Tiap bulan itu biasa satu masjid bayar sampai 15 juta, 20 juta per bulan. Supaya gak hebat ya udah gitu. Bayar ini sewaan masjid sih. Karena nyumbang 60 juta lumayan, beberapa bulan itu untuk 4 bulan. Sanggih. Dan hebatnya semuanya itu Indonesia. Jadi orang Uzbek, orang India itu ikut. Kan sering saya kalau jamaah ketemu orang Uzbek, orang saya tanya, ternyata apa? Orang Indonesia. Kenapa mereka jadi makmum ya? Karena inisiator bikin masjid Indonesia, komunitasnya Indonesia. Yang sewa juga. Yang lainnya juga saya kalau mau sedekah numpang liwat, tapi semua yang bertanggung jawab. Dan kita yang andai kan saya mau tiap tahun mungkin ke Korea, ke Jepang, enggak mesti. Yang penting saya jadi konsultan sampai sekarang untuk pertanyaan halal haram. Apalagi ini haji ini cerita di negara ateis saja mereka bisa bikin masjid. Wah apa ini? Itu ada yang bawah gereja ya ada, yang atasnya gereja ya ada. Karena negara-negara modern kan nggak mau menambah ruang sosial. Jadi kalau gereja jadi masjid boleh, masjid jadi gereja boleh. Tapi kalau menambah tanah untuk ruang ibadah kan nggak boleh. Makanya mereka nyari gereja yang sudah mati. Dan gereja di sana banyak yang mati. Karena dari awal kata orang Korea itu, dulu orang Amerika yang bikin gereja. Padahal orang sana kan ateis, nggak berkebutuhan pada gereja. Hanya dibikin tapi nggak ada orang. Itu banyak yang dibeli. Atau ruang bar, gangro, jadi banyak apartemen untuk sosial. Ya, ada yang dipakai bar, ada yang dipakai biliar.
Jadi kita sering mau Jumatan naik ke atas, melewati bar. Saya pernah mau ngaji di salah satu masjid itu depannya soalnya besar. Ya naik aja. Kebetulan di situ ada di ini gereja di atasnya masjid. Kadang nyoba di sana. Anak sing lewat karaoke. Lewat karaoke. Lewat malam. Jadi kalau malam itu mesti rebutan. Saya termasuk sangat dicintai oleh orang Islam Korea karena tadi dengan satu-satunya mubalek yang sama kita teman. Yang lainnya itu karena terkenal kita undang kalau dengan teman. Karena tadi sebelum saya ke Korea itu ada 7 tahun, 6 tahun mereka ngaji saya setiap perainan mesti. Jika saya tahu peta masalahnya, keluarnya, kan paling banyak anak Solo Raya. Dan saya memang jenis itu, jenis orang teknik. Saya bilang dulu Rasulullah ketika hijrah ke Madinah itu nyuruh dulu namanya Mus'ab bin Umair. Itu 2 tahun mengajarkan Islam. Jika Nabi datang sudah tolak al-Badru. Saya bilang saya mau ke Korea asal ustaz-ustaznya sering ngaji saya kalau ke Indonesia. Kalau enggak saya tidak mau. Ya, kalau ke Indonesia tak ajarin, tak belikan kita pesolatan sampai 2 kartu, 3 kartu. Semantah kereta kasih. Ya. Akhirnya kemarin yang Amerika minta ke sini tak temu di sini juga. Saya bilang saya mau asal ustaz-ustaznya kalau ke Indonesia ngaji saya. Supaya tadi ada kesamaan berpikir, ada materinya. Jangan cocok populer juga, bisa basi. Ini kiai. Lagi-lagi Indonesia. Di Jerman ada masjid banyak begini. Cuma kalau Eropa karena orang Timur Tengah di sana lama, banyak yang Indonesia tidak sendiri. Tidak ada masjid bikinan orang-orang Arab. Tapi kalau Korea, Jepang, Taiwan, apalagi Malaysia, Hong Kong itu Indonesia sekarang. Pokoknya diundang dulu yang mesti orang. Sampai bisa menentukan mubalek kalau mereka tidak kuasa kan tidak. Dan sangat Indonesia ketika di sana. Saya itu dipinjemin, difasilitasi lah mobil karnival yang limusin, karnival yang seri limusin mewah sekali. Karena di sana itu kan perjalanan ke masjid yang lain bisa 4 jam 5 jam. Terus di kelaparan karena nggak berani marung kan semuanya babi kan. Yang lucu itu kalau ke Thailand kan nggak ada air kan. Itu bansernya pakai pakaian banser, seragam banser itu bawa ceret. Jadi mobil semua itu tuh berisi air ada ceret. Jadi kayak zaman kuno. Kalau saya mau kamar mandi itu ada banser yang bawa. Jadi bawanya limusin di negara modern. Orang sana itu yang mulai berpikir kok orang Islam ribet kalau mau ke sini. Tapi banyak juga yang akhirnya sadar bahwa air itu nggak tergantikan oleh isi. Nah, termasuk kasus corona ini orang Cina mulai berpikir kenapa di Wuhan yang Islam nggak ada. Ternyata karena sering bersentuhan dengan air. Makanya kan kemarin presidennya mentek akal yang datang ke masjid itu. Orang Cina ikut sholat sampai nggak tahu kiblat itu mau wolak-walik. Ya kan? Kan kupat itu sholatnya. Kan dikira sholat itu penangkal. Loh cerita itu nyata. Di Korea itu ada anekdot gitu, itu nyata. Kan ada pabrik besar pekerjanya orang Indonesia. Itu ada warung yang bikinannya orang Magetan. Larisnya bukan main, karena ada tulisan halal. Nah, warung Korea itu terus sepi karena ada gambarnya ada babi. Karena niru itu ada tulisannya halal laris itu ditulis halal tapi tetap kepalanya babi. Karena tulisannya gara-gara tulisan ini orang Indonesia masuk. Karena tulisan itu dijiplak pasang di warungnya. Masih kepalanya masih. Ya tetap gak laku akhirnya tanya sama orang Indonesia, ini tulisannya sudah tak blot atau copy paste lah, kok tetap tidak laris. Nah, orang Indonesia takut kalau nerangkan gara-gara masih ada kepala babi. Sekali kepalanya dihilangkan, malah orang tertipu kan. Karena ini jamnya ya pinter, wah itu urusan nasib. Kalau dijawab, disarankan kepalanya dihilangkan, kan bahaya malah. Tipu di dalam. Tipu. Makanya saya ke sana itu dari sekian yang bilang termasuk paling ramai. Karena punya ikatan emosional. Guru-guru ngaji di sana itu
tak kasih kitab, ini kitab dari Gus Baran, menatap bidang kesolatan berapa kasus. Ya sebenarnya saya motifnya malu saja sama Allah. Karena dia itu pasti disalami template dikasih, atau dikasih dan ngasih. Kalau orang waras kan malu. Sebenarnya saya sederhana teori saya itu malu sama Allah. Terus mereka itu sering lupa, misalnya kewajiban mandi disebabkan apa saja, misalnya keluarnya mani, itu sering lupa. Karena mereka mondok kadang 2 tahun ya. Jadi yang Ustaz saya tak bawain takbir terjemah. Sehingga mereka yang ngaku, ya kalau ada khutbah ya mama, sebuah khutbah bener tau. Mau tanya siapa di Korea? Ini barokahnya tak bawain takbir terjemah terus dilihat lagi. Oh ya rukun khutbah ini, pergi lagi. Oh jadi matur nuwunnya sama saya masya Allah. Terus penyembelian juga gitu, yang paling pokok itu motong apa saja, hukum sama apa itu. Coba kalau di sana coba kalau lupa mau baca apa itu buku nggak ada, kiai nggak ada. Tapi muftinya aja cerita, kamu nggak ada. Mungkin jadi mufti. Tapi kan dia sholatnya orang Arab jangan kira terus bodoh enggak. Orang Indonesia meskipun kan kadang tamat kimia, kadang ngaji sama kiai. Jangan kira Arab itu identik dengan itu hebatnya Indonesia. Jangan kira kalau satpam terus bodoh enggak juga Indonesia. Satpam yang ngaji, tukang Arab yang ngaji, tukang pentol ya. Cuma kalau sampai luas kan tetap enggak gitu loh, makanya jangan kira kalau tukang lari itu bodoh enggak juga kalau di Indonesia. Juga orang-orang yang lari itu yang dinaruhan mana-mana, dia ngaji kalau dia ngaji ya. Cuma kan tetap yang saya karena enggak ngetuni kan enggak spesial. Makanya kalau enggak ada dunia saya tidak berani nyari. Kalau tanya ibu lucu. Caranya sholat, caranya karena di kiblatnya itu kiblat ya. Sekarang mulai Korea Selatan semenjak terbuka itu mulai yang di kota-kota besar boleh mendirikan masjid 100% yang di kota-kota besar karena kan ada ekspatriat gitu dari orang Pakistan. Saya pernah di pusat kotanya itu ya nyari makan Arab itu banyak, nyari kebun karena di situ banyak ekspatriat Arab. Nanti yang apa? Nah itu sudah cari warung Padang apa ada yang di pusat kotanya. Karena mau sudah terbuka kan. Tapi yang namanya ini namanya ateis. Saya punya teman itu masuk pegawai besar di Garuda. Nah itu yang urusan tiket saya dia berbeda. Bagian direktur pernah dari Jepang. Makanya saya ke sana itu mulus karena orang itu muhibin saya sering ngaji saya waktu itu. Itu cerita. Makanya saya pernah pulang itu maju sehari ya terus gampang bukan tidurkan dia itu karena kelas menengah ya karena orang pegawai Garuda direktur sholat di mall karena waktu asar dia sholat di mall ya di mall benar-benar di mall karena dia merasa sering di Eropa kan merasa itu di Eropa biasa kan orang Eropa kesadaran beragama kan tinggi ternyata apa security-nya langsung nelpon polisi kalimatnya lucu katanya dalam itu Pak polisi di sini ada ritual teroris. Jadi kalau bilangin sholat itu jadi itu dianggap satu ritual mukaddimah orang mau meledakkan Artinya datang ditangkap dimintai keterangan. Manggil polisi yang kira-kira kalau sini intel yang berlisensi internasional. Kalau itu kan pengalaman. Rekamannya gitu, oh enggak, kalau itu ritual sholat biasa. Tapi ini pinter bahasa Inggris kan memang dia pernah direktur di mana-mana. Ya, artinya gini, itu di Korea, artinya gini. Sholat dari sebagian polisi masih dianggap ritual teroris. Sementara orang Indonesia bikin masjid, bikin sholat berjamaah. Dan bisa selamat itu kalau nggak punya cara di negara itu saya nggak habis pikir caranya gimana tuh sampai ternyata caranya lagi-lagi sangat Indonesia yaitu bos-bos pekerjanya itu bos-bos pabriknya dideketin secara persuasif ya orang itu lagi lagi emosional maksudnya karena orang Indonesia nggak pernah khianat, nggak pernah demo, nggak pernah nuntut gaji. Ketika pekerja lain untuk gaji, saya nggak biasa dari mau yang bantu juga. Rapotnya bagus. Berarti ceritanya lucu-lucu. Ada orang bos orang Korea kan sangat ateis.
ketika baik sama orang Indonesia itu kamu minta apa? Indonesia itu masya Allah bukan bisa tambah barokah. Kamu minta apa? Minta diberi hak boleh tolak. Nggak minta gaji tambah. Pokoknya orang Indonesia harus sudah dibalut sangat religius. Tanya sholat itu apa? Diterangkan sholat itu ibadahnya orang Islam. Ketika kita dikasih ruangan di pabrik itu untuk sholat, dekat mesin yang sudah akhir. Ketika di sholat, ini yang cerita teman ini. Ketika sholat itu, majikannya lihat, dia kata bahwa setelah sholat ditanya, lo kamu sembahyang udah ada patungnya, kalau butuh patung tak belikan. Karena referensi dia orang Kristen kan ada salib, ada bentuk fisik loh. Iya. Kalau orang Buddha itu ada patung. Nggak jelas yang gitu. Makanya tanya, kalau butuh patung tak belikan. Akhirnya ya ada penjelasan, wah beda Tuhan kita itu beda. Tunggu. Dia gini. Akhirnya, oh ternyata agama itu macam-macam dia tahu. Kan tentu agama paling populer di sana kan Buddha Hindu yang ada patung-patung. Gitu kan. Saya syukur sekali pernah di Korea. Sebenarnya kalau pernahnya itu ya syukur, tapi lebih syukur lagi hubungan saya tidak pernah terputus sebelum saya ke Korea maupun sekarang. Ya pulang pasti ke sini atau ke Jogja. Yang ngaji saya tidak pernah basa-basi. Dan saya biasakan seorang kiai itu menurut saya berusaha tanya gaji di sana naik enggak nanti. Karena ini hal yang mereka lebih tahu ketimbang kiai. Salam lagi. Terus kedua menjadikan mental mereka itu orientasinya uang. Jadi kalau kita ketemu sih apa tuh? Buat rewangi buat ngono itu kue sujud mengenang sih. Buat rewangi kerjaan negara nih uang akhirnya kita tuh konsisten ngomong. Hanya mereka ketika ketemu saya ya lapornya urusan bikin masjid. Coba kalau seorang kiai memulai gaji di sana berapa? Ngapain kerja di sana? Mendingan di Taiwan gajinya lebih tinggi. Maksudnya kan mereka sudah seneng dunia. Kiai ini dia ngajarkan seneng dunia. Makanya saya tidak akan tanya sampai jadi wartawan gajinya berapa enggak. Betulnya diwarai. Ya dulu Nabi kan gitu, ketika ada orang Ansor gini kan, ketika Nabi kan antum alami di umuri dunia, tentunya pinter kue, karena itu gak wilayahnya Nabi. Sehingga saya termasuk kiai yang efisien di mata mereka. Karena kalau ketemu ya, iya di sana masjid ini ada masalah ini, ya ini imamnya itu agak garis keras, yang di masjid ini agak gini, langsung. Karena saya tidak pernah tanya. Ketika saya datang ke Korea, ya tidak soal ikhlas, saya juga agak kepikiran difasilitasi. Meskipun prakteknya mereka fasilitasi. Karena saya memang menghindari ngomong itu semua. Saya sanggup dolar banyak, jadi bayangkan terburuk misalnya mereka ada bisa fasilitasi, saya juga sanggup dolar. Saya juga hubungi beberapa duta besar yang kehidupannya normal ya, benar-benar maaf. Yang kayaknya saya sebagian termasuk kayak Garuda yang elit di sana. Karena bayangkan dengan mereka itu berbakti lah saya sana posisi bukan mendapat. Meskipun saya fair mereka masih di saya luar biasa karena mereka merasa ngundang ya Pak. Tapi kalau dari perasaan sama-sama tahu diri kan enak gitu ya. Jika mereka nggak perlu ngomong soal detail. Sebenarnya pertama saya datang ya ditanya, terus kita pakai bisnis apa itu? Ya sebenarnya saya ditanya. Jadi saya jawabnya tangkap mungkin aku ya. Sementara orang ngaji selamanya. Jadi tanya saya pesolatannya dibagi belum, sudah disosialisasi belum. Ya, hampir sekian persen dari orang Korea yang mau ngaji itu tahu dengan kitab-kitabnya dengan diajarkan oleh status ini. Ayo saya rasakan itu antusiasnya masyarakat. Mungkin itu paling besar. Dan paling nyaman karena tadi ada mukadimahnya. Kalau sebagian kan karena populer diundang, terus pakai tema-tema populer mainstream, tapi kan nggak bekas ya karena ya kan itu aja ya paling ngomong itu. Karena mereka kalau nggak hilang nggak berbicara saya nggak berani. Itu aja 60 juta itu saya batasin. Setelah itu masih mau naik saya bilang jangan berlebihan ya baik. Masih ada yang mau naikin lagi.
Ya karena tadi cintanya mereka itu apa ya? Saya ngasih hidup itu lama dan saya menjadikan cinta Allah lagi meskipun di negara ATI yang nyaman. Apalagi setelah ketemu saya juga ada ngomong uang, ngomong fasilitas. Jadi kadang saya sebenarnya diinginkan di hotel, tapi saya kadang minta saya nginep di sini aja di masjid. Ada kamar mix speaker gitu, kamar peralatan. Tapi akhirnya saya bilang saya suka di sini. Padahal sampai jam 3. Padahal saya disewakan hotel. Ya kan nanti ustadznya terus diskusi. Terus saya ini diambang cerai, saya pernah melaporkan cerai gini, saya orang ini itu hukumnya gimana? Macam-macam mereka cerita, semuanya tentang hukum. Hukumnya gimana kalau saya punya istri, tinggal kerja di sini, secara finansial tak cukupi, tapi secara nafkah batin ya kayak apa saja. Ya saya jawabnya secara oke. Kalau kamu punya utang yang harus dibayar dan kalau kamu tidak kerja di sini tidak berbayar maka wajib. Kalau wajib itu boleh meninggalkan kewajiban yang lain. Demi kewajiban. Jadi kalau kamu ke sini karena ingin kaya, sementara kamu di sana cukup, maka itu dosa. Karena ini sudah selera, bukan kewajiban. Ya, saya jawabnya tetap sesuai. Oke. Teman-teman. Yang hari itu nilai orang bekerja di sana juga di pabrik di hutan. Ternyata pertanian di sana kan luar biasa modern. Iya. Jadi yang namanya Lombok, Maluku itu modern sih. Tak tinggi juga gajinya kayak di pabrik. Orang di sana kerja itu jam 8 sampai jam 8 malam. Nggak banget kalau ini jam 8. Dan itu mereka minta waktu makan jam 1 itu dipakai sholat. Karena semuanya melihat orang Islam di sana. Jadi kalau sholat itu pura-pura di kamar mandi, waktu makan juga. Sebelum tadi sebagian memang dirayu terus dikasih tempat sholat yang sebelum dikasih. Merayu waktu makan terus dia di kamar mandi. Kan Thailand di sana kan ya bersih-bersih karena ya kayak Thailand. Pakai sholat. Kita ngurangi jam makan karena separuh piring dihabisin, setelah itu dia untuk kayak apa itu orang ini. Lagi-lagi ini uang itu orang-orang Uzbek tergantung orang India tak tanya posisi makmur enggak kepengurusannya enggak apa-apa. Makanya sebagian di YouTube kan saya jadi orang Uzbek itu ya posisi tamu penguasanya orang Indonesia. Padahal kayak tadi jadi kreasinya Indonesia itu PKJ, kreasi hidup di negara ATI. Dan itu bisa diurut panjang karena tadi zaman Mbah Mahfud, buyut saya itu ternyata sudah biasa mondok Mekah ketika dijajah Belanda dan ketika masyarakatnya ngundang penjajah itu dorong. Makanya lompatan ilmunya ulama dengan masyarakat tokoh juga. Ini seleranya sudah jadi orang alim melawan Belanda. Masyarakat yang bahkan sama penjajah saja ngundang. Makanya wajar kalau kebanyakan pahlawan itu lama karena memang yang tahu kalau Belanda berjajah itu ya lama. Di Ponorogo, Imam Bonjol karena hampir semuanya rata-rata ya kecuali di daerah timur yang pahlawan banyak yang asal masih di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan terus gitu. Karena di zaman itu sudah belajar di Mekah. Di Mekah itu Mbah Hasyim ketemu Muhammad Iqbal, ketemu aktivis-aktivis modern yang ingin merdeka. Yang kita tak baca di Kolnya Gus Dur itu kan dikarang orang Libanon. Orang Libanon berkawan Mbah Hasyim sampai datang ke Indonesia. Ada yang Karel Pon itu orang Jerman datang ke dulu aktivis kemerdekaannya ada yang dari Eropa datang ke Indonesia. Makanya di karangan itu oleh Muhammad Syihab Asad bin Sahab itu disebutkan Mbah Hasyim itu peletak labinatil istiqlal data kemerdekaan. Ketika masyarakat undang itu ini Mbah Hasyim sudah punya komunitas internasional untuk melawan makanya kalau Pak Karno dulu minta restu Mbah Hasyim karena memang ilmunya luar biasa tentang kemerdekaan.
itu adanya Mbak Atta Samsul Ari itu yang pertama ditangkap Belanda, yang pondok terbesar di Jawa Timur termasuk terbesar. Jadi dulu Belanda terus mikir, makanya terus ngirim Sontaborgonya disuruh belajar di Arab. Ditanya kenapa ulama-ulama setelah datang dari sana melawan Belanda biasa. Wah ternyata di sana ketemu ulama-ulama internasional, komunitas internasional yang semuanya zaman itu juga dijajah, Mesir dijajah Prancis, dijajah India, dijajah. Nah terus akhirnya dengan cara masing-masing motivasi masyarakat melawan Belanda, mulai dari Hubul Waton, Naliman, macam-macam. Nah, TNI itu sangat tahu itu, bukan tahu lagi, sangat tahu. Makanya ya secara normatif, secara sejarah itu TNI gak suka ulama itu gak mungkin. Normalnya ini kan secara normalnya juga sebaliknya, karena dulu ya konsultasinya ya sama ulama. Jadi tidak suci rumah itu belajar tahajud nafas sama Muhammad sama Allah. Kalau konsultasi. Jadi ya seperti itu. Plus tadi Indonesia sekali. Ada saja caranya. Sangat Indonesia. Makanya saya kalau kapan-kapan mau haji sana, pengen ketemu orang-orang yang ngakalin hukum. Secara modusnya jadi itu. Sekarang kan berkembang terus, modus itu berkembang terus. Terakhir modus. Sekarang ada modus baru. Kalau jenengan lewat apa kemarin pas haji? Kemenang bikin ketemu. Bukan panitia ibadah haji di Arab Saudi. Panitia Arab Saudi Gus. Itu berangkat sebelum jemaah berangkat, pulang setelah jemaah pulang. Oh berarti yang 3 bulan itu? Ya. Kasih. Mulai awal ya? Yang di Arab Saudi pokoknya, bukan yang dari sini. Bukan panitia yang di sini, tapi panitia yang di sana. Iya di sana. Konsultan. Ya, panitia. Ya ada konsultan, ada panitia. Ya. Itu terdiri atas 3 bagian. Departemen Agama yang mengurusi peribadatan, kemudian Departemen Kesehatan yang mengurusi kesehatan semuanya, kemudian saya bagian dari media. Sekarang sih sudah mulai dipinggirkan media itu sedikit, dulu banyak. Karena mereka sudah punya media sendiri. Lah jemaah sudah saya punya media sendiri. Tapi ya bisa haji total ya? Bisa dagang. malah luar biasa. Jadi difasilitasi. Artinya di sana mau mencium Hajar Aswad itu ya karena panitia itu datang duluan, masuk ke Masjidil Haram itu masih sepi. Jadi mencium Hajar Aswad itu ya berlama-lama di situ. Apalagi atas nama negara. Iya. Ayo sampai bosan doanya ini apa? Sudah habis, nggak ada yang musir karena ini di belakang teman semua dari panitia semua. Jadi kemana-mana untuk marah itu loh mau haji. dikasih mobil sendiri, jadi kemana-mana, ke Jeddah, ke Mekah, ke Madinah gitu, ya keliling. Karena satu kelompok dikasih satu mobil, satu kelompok dikasih satu mobil gitu. Enak kalau Indonesia itu. Bayangkan kan catering itu bisa mengumpulkan kan 200.000 orang, itu butuh berapa karyawan? Ya kan? Itu sudah tahu, mereka sama terlambat tahu. Mereka pemainnya sudah tahu sekali kalau itu perlu. Setelahnya banyak. Saya itu mestinya jadi penjemput jamaah haji waktu wukuf di Arafah, mestinya ya berangkat dari Jeddah. Tapi terjadi banjir Gus pada saat itu. Sehingga saya akhirnya dijemput jemaah, jadi panitia yang dijemput jemaah aja ya. Ya kelompok saya karena sampai di sana sudah tengah malam. Mestinya kan datang di sana itu. Kamarnya kudu akeh. Tapi seneng ya haji itu seneng pewalangan.
Ya alhamdulillah. Ya serunya ya mau ketemu Tuhan itu. Ya itu logika ihram seperti itu. Makanya pakaian ihram haji di Indonesia itu luar biasa. Karena lagi ditunggu ulama-ulama bangun bahasa nggak kehilangan fatwa dan pasti karena mereka baca referensi yang sama. Ketika Indonesia memutuskan ulama dunia pasti ngasih karena dari referensi yang sama. Jadi memang itu nggak masalah. Jadi kalau kaji mepet itu juga pakai pakaian dari Solo dari kalau orang awam kan mungkin aneh kok dari sini juga haji tidak pakai pakaian haji. Enaknya itu kan karena jamaah haji dibiarkan ya mereka ya jalan sendiri. Tidak usah dipanitia ya jalan. Ulama sana sering konsultasi ke kita kagum. Orang awam sekalipun ibadahnya itu sempurna kalau orang Indonesia. Di KPI ya ikut mana, di kiai tetangganya ya tanya-tanya, di keluarga yang sudah kaji ya tanya-tanya. Jadi bawa bekal banyak. Ini bahkan paling awam loh ya, paling awam paling bodoh. Kan dia di mana sih kemenak diajarin ya, sama dia setempat diajarin, sama keluarganya sudah haji ya diajarin. Dan mereka nggak berhenti tanya kalau mau. Faktornya mungkin sangat banyak pengeran untuk satu Tegal kan eman rasa jadi mau. Itu lebih dramatis. Jadi kata-kata jadi mutawif. Gak enak tuh sampai di kaji mapan-mapan nangis gak seru. Enak sing kuasi adol Tegal adol sama. Dramatik. Itu teman-teman saya jadi mau tahu masa kalau yang jenis ini mau dia ngambil kolanan itu kaji tugas ini rakalang nggak mandi ke karena kan nggak seru mana satu Tegal Betul. itu kalau ada kiai kaya kajinya tembus itu macam ada namanya Habib Soleh beliau haji apa TPHD beliau ya kaya mapan ya sudah daftar haji sama bangun itu ya mau haji mana itu ya maksudnya haji yang belum pakai uang kamu lagi ya. Tapi saya tidak nyuruh kamu enggak maksudnya ini cerita aja. Kan definisi haji meluangkan fisik dan hartanya. Ya, kalimat yang dan itu hilang gitu. Sempurna itu. Tidak ngomong gitu. Jadi kalimatnya dan itu. Haji itu luar biasa karena kecelakaan fisik dan kan ya kehilangan harta. Beberapa yang tugas itu kan kalimat dan itu enggak. Oh ini harga kawan. Makanya saya itu saya alhamdulillah sudah kaji pakai uang makanya kapan-kapan kalau haji lagi dengan dan apa enggak dan jadi dia yang hati-hati termasuk gitu kalau ada santrinya haji tugas itu pasti ditanya ya nanti itu ya, haji lagi yang pakai uang kamu itu pasti sarannya gitu. Karena tadi definisi haji heroik kan memang meluangkan waktu ibadah fisik dan ada kata dan adanya dan Fisik dan kesempatan. Tapi ya sudah bagus daripada yang belum haji ini hasut deh. Saya itu daftarkan wartawan saya sebenarnya. Ketika pendaftaran itu waktunya tidak memungkinkan untuk si wartawan saya ini berangkat. Kebetulan saya ada di Jakarta, nggak pakai pakaian seragam dan lain sebagainya. Besok harus ada yang datang di asrama haji untuk mengikuti pelatihan. Saya datang ya tidak pakai pakaian apa-apa. Yang lain-lain sudah pakai hitam putih semua. Saya tidak pakai pakaian apa-apa.
ya nama saya masukkan untuk didaftarkan sampai akhirnya berangkat. Jadi saya ikut berangkat gitu kan. Jadi sebetulnya itu untuk wartawan anak buah saya pada saat itu. Ya gitu, matur-nuwun rawuhnya. Iya. Yang jelas ini pimpinan Anda sudah hebat ini. Nanti kalau sudah nggak jadi wartawan itu ya, ilmunya tetap manfaat. Amin. Amin. Ya sahabat saya ya, profesi itu jangan menyita semua SDM kita. Amin. Karena profesi kita wartawan kan ya punya empati sosial, punya fitrah sebagai manusia, sebagai orang Islam. Itu jangan dibunuh karena rutinitas. Amin. Ya kayak guru lah, guru di SD digaji jamnya jelas, tapi di luar itu juga harus sebagai guru. Ya, kalau ada masyarakat yang perlu dibina ya, kalau wartawan mungkin hak-hak sipil, hak-hak warga itu harus dibina ya, karena keluhan saya modern kan gitu ya, karena profesi itu menyita gitu. Mungkin saya kalau ngajar di rektorat di UI itu sering bilang, Anda di kelas desain pramugari di pesawat profesi, sehingga harus senyum, harus baik. Tapi ketika sudah di pesawat kadang tidak bisa senyum lagi, marah terus bawaan. Karena senyumnya itu kadang-kadang profesi. Ya guru juga gitu, di kelas ngajar bagus, orasinya bagus, tapi di rumahnya sekedar ngajari anaknya saja enggak mau. Wartawan juga gitu, mental jurnalistik itu mewartakan kebenaran, harusnya di luar pas tugas pun harus mewartakan. Jadi profesi itu jangan membatasi SDM kita sebagai manusia. Saya bilang ke dosen-dosen itu, Anda jadi guru di luar kampus pun harus tetap guru, terutama ketika anak kita belajar. Ya pramugari juga gitu, kalau bisa senyum sama orang lain kenapa tidak bisa senyum sama suaminya gitu. Ya, alasannya waktunya sudah habis. Banyak juga yang konsultasi ke saya ya, ngeluh gitu ya, terus ini kan kayak tugas memang harus senyum. Saya bilang ya senyum pada suami ya tugas dari Allah malah kan. Bukan dari direktur. Tapi kadang-kadang orang sekarang semuanya udah judusnya kayak apa, kalau pakai BRI ya untuk pramugari kan tetap senyum, mantelnya kayak apa. Tapi jangan gitu, mantel kayak apa dengan suaminya tetap senyum, tapi kayaknya enggak ya. Apa? Lampiasan. Ya tapi artinya gitu lah, artinya profesi atau apa itu jangan membatasi ya. Harusnya kan cara berpikir itu dibalik. Kalau perusahaan semodern Garuda, semodern bank saja menghabiskan senyum karena senyum itu peradaban yang luhur. Harusnya ketika di rumah sama istri, sama suami atau sama istri sesuai kelasnya ya. Kalau yang kerja suami kan sama istri, itu kan harusnya senyum kan. Harusnya ketika bank memutuskan senyum itu keharusan, karena itu peradaban yang tinggi. Atau pramugari juga memutuskan itu, semua aturan-aturan sosial publik kan aturannya gitu kan. Harusnya cara berpikir kan senyum itu peradaban tertinggi. Harusnya di rumah lebih senyum karena anak sama ini rata-rata kan enggak. Kadang gue nanya, udah habis di kantor. Tapi ternyata enggak juga, yang enggak senyum-senyum di luar juga ke rumah juga tetap enggak. Malah tambah temen. Saya dulu itu baca hadis itu ya biasa, tapi lama-lama setelah kumpul orang itu tambah tahu kan Nabi ngendikan tasod daku walau ditol wajib, kamu harus bersedekah meskipun hanya dengan senyum. Tak kira tuh, ya dulu saya paham tak kira senyum itu hal murah, kan kayak sepele. Ternyata enggak, setelah ngerti peradaban ini ternyata senyum itu mahal. Mahal sekali. Kalau kamu lagi mangkal sama istri itu untuk senyum kan berat. Istri mangkal sama kamu untuk senyum juga. Walaupun iya ya senyum sinis ya mungkin. Tapi lucunya orang-orang profesional itu sekali di tempat kantornya ya senyum betul. Atas nama tugas. Profesi itu. Padahal kalau atas nama tugas kan Allah juga mewajibkan kita untuk senyum. Saya ingin agama ini mewarnai seperti keinginan kita pagi ini di sini. Siap. Jadi
SDM manusia fitrahnya itu di atas segala-galanya. Siap. Kita punya fitrah ingin nolong orang lain, punya fitrah ingin membela yang benar, punya fitrah ingin mencukupi anak istri, punya fitrah ingin berkontribusi pada bangsa ini. Itu fitrah SDM kita. Siap. Lama-lama ada kotak-kotak karena partai, kotak-kotak karena profesi, kotak-kotak karena misalnya wartawan hanya mempertahankan hak jurnalis, hak kebebasan mendapat informasi, yang mahasiswa mempertahankan hak kampus untuk ini. Wah, kalau semuanya ngomong gitu kan repot, Pak. Nanti aku kerja di Korea itu nggak sebagai hamba Allah, sampai di negara ateis masih ingin bikin di negara yang mengatakan sholat itu ritual apa? Betul, Bro. Sholat yang distigmasi ritual teroris, orang Indonesia bisa bikin masjid di sana dan banyak. Kemarin pas saya di sana laporannya sudah 42 masjid. Ya. Mulai yang sewa sampai yang permanen. Dan itu semua kiainya itu mengikut saya dalam hal tanya hal. Pasti memang sekali kan, sampai sekarang. Ya. Kalau doain saya gitu, ya Allah semoga Gus Bawa panjang umur. Kita agak berani jadi kiai kalau gak. Saya itu syukur sekali. Tapi semenjak tak kasih takrib terjemah itu lumayan untuk mengurangi pertanyaan. Karena misalnya ragu khotbah apa kan baca sendiri. Terus kewajiban yang harus sampai putus itu apa saja. Ya. Jadi saya ya, niat ngasih ya niat mengurangi beban. Dan nanti ganti lagi nih, yang nggak ada di kitab ini baru tanya. Sama ustadz-ustadznya itu. Tapi rata-rata mereka memang tadi orang pernah mondok atau ya tadi di kampung yang pesantren itu. Jadi nggak nol-nol amat. Karena frekuensinya terus turun banyak, alhamdulillah. Ya kalau minat mau ngiyai di sana tak bilang kan. Ya, mboten monggo-monggo. Dalam nyuwun berharap kalau ke Damaran nanti mampir ke kantor Gus Bah. Kami masih punya banyak karyawan yang perlu juga disilang. Ya yang jenengan yang mampir ke saya yang kalah tua aja. Malah. Agak. Ini menangannya pimpinan loh, ngatur ya. Namanya mampir kalah tua. Nyuwun foto-foto. Oke, tunggu di. Oke.